Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi bahasa Indonesia pada pembelajaran kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Torik Nibra Susanto dengan NPM 213210146 dari kelas 1A Prodi Teknik Perminyakan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asnawi SPD MPD. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang PUEB. Apa sih PUEB itu? PUEB atau yang kita kenal sebagai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Apa sih Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB itu? Nah, PUEB ini merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk mengeja kata dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, di dalam PUEB ini ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan mempelajari yang pertama itu pemakaian huruf. Nah, pemakaian huruf ini terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu ada huruf abjad. Seperti yang kita ketahui, huruf abjad itu seperti A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z. Kemudian ada huruf vokal. Nah, huruf vokal ini ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Kemudian ada huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu huruf selain dari huruf vokal tadi. Berarti huruf selain huruf vokal tadi yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Kemudian ada huruf diftong. Huruf diftong ini ada 4, yaitu I, Au, Ei, dan Oi. Contohnya seperti balairung, taufik, geser, dan boykot. Selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Nah, gabungan huruf konsonan ini seperti KH, NG, NY, dan SY. Sebagai contoh untuk yang KH ini khusus. NY itu contohnya banyak. NG tadi contohnya bangun, dan SY contohnya yaitu syarat. Kemudian ini ada huruf kapital. Nah, pada huruf kapital ini ada beberapa aturan yang harus kita patuhi dalam penggunaan huruf kapital. Yang pertama ini huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama awal sebuah kata. Seperti apa maksudnya? Nah, A-nya itu merupakan huruf kapital. Kemudian sebagai huruf pertama dari suatu unsur atau sebagai awal dari nama seseorang seperti B.J. Habibie. Huruf B, J, dan H-nya itu merupakan huruf kapital. Kemudian sebagai unsur gelar kehormatan yang diikuti nama orang seperti Sultan, Hasanuddin. S dan H-nya itu merupakan harus ditulis huruf kapital. Kemudian sebagai unsur jabatan yang diikuti nama orang seperti jabatannya yaitu wakil presiden. Nah, jika wakil presiden saja, W dan P-nya tidak diikuti huruf kapital. Tetapi jika ada nama orang seperti wakil presiden Yusuf Kala, nah itu baru WP harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian
sebagai huruf pertama nama bangsa, nama suku, atau nama suatu bahasa. Seperti bahasa Indonesia. Nah, bahasanya itu huruf kecil dan Indonesianya huruf kapital. Seperti suku Dayak. Sukunya itu huruf kecil dan Dayaknya itu huruf besar. Kemudian yang terakhir, sebagai unsur nama gelar. Kemudian di pemakaian huruf yang ketujuh ada huruf miring. Huruf miring ini digunakan untuk menulis judul buku dalam suatu kalimat dan bisa juga huruf miring ini digunakan sebagai kata dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang kemudian ada huruf tebal. Kemudian kita ke slide selanjutnya, yaitu penulisan kata. Nah, penulisan kata di sini terbagi lagi menjadi 11. Yang pertama itu ada kata dasar. Kata dasar di sini seperti yang kita ketahui, harus ditulis sebagai satu kesatuan, seperti ibu pergi ke pasar. Selanjutnya contohnya yaitu buku itu sangat tebal. Kemudian yang kedua ada kata berimbuhan. Nah, imbuhan ini bisa di awal dan bisa juga di akhir. Seperti berjalan. Nah, ber itu merupakan imbuhan. Mengaji. Meng itu merupakan imbuhan. Kemudian ada bentuk ulangan. Nah, bentuk ulangan ini seperti anak-anak. Yang anak-anak tadi dipisahkan oleh tanda hubung atau strip. Misalnya, yaitu tadi contohnya anak-anak. Kemudian ada gabungan kata, penggalan kata, kata depan. Nah, kata depan ini seperti di, ke, dan dari. Selanjutnya ada partikel. Nah, partikel ini seperti partikel lah, kah, pun, dan lain-lain. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Kemudian ada angka bilangan. Kemudian ada kata ganti. Dan selanjutnya kata sandang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di bagian penulisan kata. Di slide berikutnya ada pemakaian tanda baca. Nah, di pemakaian tanda baca ini sangat banyak yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Yang pertama itu ada tanda titik. Biasanya digunakan pada akhir suatu kalimat. Kemudian ada tanda koma. Tanda koma ini digunakan sebagai pemisah atau pengklasifikasian suatu kalimat. Contohnya seperti, di meja itu ada piring, koma gelas, koma sendok, koma, dan lain-lain. Selanjutnya ada titik koma, ada tanda titik dua, ada tanda hubung. Nah, tanda hubung tadi ini yang digunakan sebagai pengulangan kata seperti anak-anak tadi. Kemudian ada tanda pisah, ada tanda tanya yang biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu seperti bagaimana kabar Anda hari ini? Nah, itu menggunakan tanda tanya. Kemudian ada tanda seru. Nah, tanda seru ini biasa digunakan sebagai untuk suatu kalimat perintah seperti tutup pintu itu, tanda seru. Nah, itu merupakan suatu kalimat perintah. Kemudian ada tanda elipsis, ada tanda petik. Tanda petik ini biasanya digunakan dalam suatu kalimat yang berbentuk secara dialog atau suatu drama. Kemudian ada tanda petik tunggal yang digunakan untuk biasanya sebagai mengutip suatu makna. Kemudian ada tanda kurung, ada tanda kurung siku, kemudian ada tanda garis miring, dan yang terakhir ada tanda penyingkat atau apostrof. Selanjutnya kita akan membahas tentang penulisan unsur serapan.
Dalam perkembangan bahasa Indonesia, menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, maupun bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, bahasa Indonesia terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama yaitu unsur asing yang sepenuhnya belum terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti de jure, de facto, force majeure, dan l'exploitation de a home par a home. Kemudian kelompok yang kedua yaitu unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan untuk materi yang saya ambil ini, saya mendapat sumber dari file PDF. Nah, nanti file itu akan saya terterakan di kolom deskripsi. Mohon maaf apabila ada kekurangan sekali lagi, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.